Ada orang yang tidak tahu diri dan ada yang memiliki kepentingan pribadi. Selesai. Prinsip hidup kan cuma satu, tahu diri sayang. Tahu diri. Kalau manusia dasarnya sudah tidak punya yang namanya tahu diri ya selesai. Pantas kalau bisa sekujur tubuh sayang. Jangan cuma bagian mata, sekujur tubuh aja. Dapat bantuan pemerintah aja nggak tahu diri. Dapat bantuan pemerintah aja menggunakan jam Kesmas atau BPJS ya kalau aku tidak salah sekarang namanya. Itu aja masih komplain. Pengen diprioritaskan tapi nggak punya duit. Dapat duit malah digunakan untuk yang lain. Jakesda, nah itu dia. Coba. Jangankan bantuan dari Novi, bantuan dari pemerintah aja dia masih komplain sayang. Padahal dia adalah beban negara. Dia beban negara, dia bayar pajak nggak? Enggak kan? Enggak bayar pajak kan dia. Yang dibantu pemerintah aja dia nggak tahu diri, masih kowar-kowar sayang. Itu semua batik ya? Oke. Dibantu pemerintah aja dia masih ngeluh. Coba deh logika deh, kita namanya dibantu, ditolong, jangan pengen diprioritaskan, semua ada antrian. Pihak rumah sakit itu yang diurus kan ada banyak, bukan lu doang. Iya toh? Emang itu rumah sakit khusus buat lu? Bukan. Bayar pribadi, sayang. Yang pakai asuransi aja, itu kita masih nunggu. Tahu nggak? Yang pakai asuransi kita masih nunggu. Konon yang pakai BPJS, lu mau cepat, pembayaran lu pribadi, itulah gunanya apa? Dibantu sama Novi. Iya toh? Kan emang bener kan Jack, coba. Mi pakai pribadi aja masih menunggu. Masih ada yang namanya menunggu. Apalagi kalau pembayaran, mereka kan harus hitung. Biaya obat, biaya dokter, biaya ruangan, biaya tindakan. Itu aja kita harus nunggu. Emang agak lain lah si Agus itu. Lain kali pun dia kak. Lain kali. Keterlaluan dia lainnya. Payah. Kita bayar pribadi aja terkadang untuk mengambil obat harus orang yang jaga kita ngambilin. Ya itu balik lagi, niat baik pun terkadang hasilnya tidak mungkin baik kak. Makanya ada kalimat
tidak tahu ditolong. Iya kan? Cuman balik lagi ke niat Novinya tulus, mau membantu, itu aja. Aduh domba gitu, benar tahu diri. Iya, tidak tahu diri, itu yang parah. Jadi gini kak, mungkin Novi terlihat seperti mengurusi uang itu kemana. Uang itu terpakai untuk apa? Tapi kan memang dari awal niat Novi ini membantu untuk penyembuhan, supaya Agus bisa melihat kembali, bisa sehat, bisa bekerja. Iya toh? Mungkin dia over kapasitas. Dan mungkin mereka merasa risih. Kenapa gue diurusin sampai kesini? Karena tujuan Novi ingin menyembuhkan. Tapi bagi mereka, gue merasa gue terlalu dicampuri pribadi gue. Dia merasa memiliki privacy. Yang namanya privacy tidak untuk dipublish. Sementara ada orang niat baik, ingin membantu menolong supaya lu sembuh. Duit ini disalahgunakan. Sudah, itu satu. Yang kedua, manusia mana yang tidak tergiur dengan uang? Ngelihat uang banyak, hutang masih banyak yang harus ditutupi, seumur hidup susah, tiba-tiba kaget. Jika ada pengobatan secara gratis, kenapa saya tidak berobat secara gratis dan duit ini bisa digunakan untuk membayar utang IUIO, untuk menikmati hidup, something bla bla bla. Iya kan? Bener nggak? Iya kak, karena Novi punya tanggung jawab sama yang udah donasi. Oke, ini aku tanggapi Kak Maidea. Saat kau memberi, saat niatmu tulus, beri, kasih, ikhlaskan. Tujuanmu ingin membantu baik, ternyata kita dimanfaatkan. Untuk Agusnya ya balik kayak aku bilang tadi, kaget nih dapat duit 1 miliar men, hampir 2M. Selama gue dari orok, gue masih ditimang-timang sama emak gue, sampai gue udah bisa punya anak lagi, nimang anakku, gue gak pernah megang duit sebanyak ini. Kenapa enggak? Ada pengobatan yang gratis, itu gue gunakan. Duitnya gue pakai untuk bayar utang, tap. Masih untung dia bantu keluarganya kak. Sempat dia tiba-tiba duduk sebelahan sama aku di HW, gimana? Ayo. Sempat dia tiba-tiba, Agus, welcome Bapak Agus, lekas sembuh Bapak Agus mate. Ku tengok gini, wih anjay Agus, party lu bro kan? Ya kan? Gimana kalau yang begitu? Masih ada untungnya nih kita orang Indonesia kak. Masih ada untungnya. Dipakai dia untuk apa? Dipakai dia memang untuk menutupi utang-utangnya segala macam. Masih untuk kepentingan pribadi dia juga sih. Masih untuk kepentingan pribadi dia juga. Cuman maksudku, Agus mulutnya jangan lemes sayang. Nggak serius nih. Maksud gue, kita itu kan jadi manusia. Kalau kita udah jelek, minimal akhlak kita jangan jelek. Kita tuh kalau udah dibantu, ditolong, apalagi dibantu sama pemerintah mendapatkan pengobatan secara murah, tahu diri, jangan komplain. Jangan komplain. Gitu loh. Jangan pengen diprioritaskan, tapi yang gratisan tidak ada. Tidak ada. Dia kan komplain kan ke RSCM. Iya toh? Komplain kan ke
ke RSCM. Sementara lu apa? Emang iya Kak 20. Karena tujuan utama Novi adalah apa? Ingin menyembuhkan dia. Manusiawi. Novi bukan hanya wacana, dia benar-benar apa? Langsung dia turun ke lapangan. Ini enggak. Malah dilaporin. Kan gak tahu diri banget Agus. Agus kalau mau laporin juga Agus. Gak apa-apa. Agus gak dididik sih sama orang tuanya untuk tahu diri. Coba Agus dididik. Wajar. Ilmu tahu diri itu Kak penting Kak. Mau kalian hidup di negara manapun, mau kita hidup di zaman Novia Kolopaking, milenial sampai Gen Z yang sekarang, kita itu harus hidup dengan dasar apa? Tahu diri. Apalagi zaman sekarang Kak, banyak kali manusia nggak tahu diri Kak. Aduh, aku mau pamer deh sama kalian. Itulah kenapa aku udah gak mau lagi Kak. Dulu niatku apa? Untuk speak up, untuk bantu orang. Setiap ada orang yang berkasus aku bantu. Tapi itu tidak aku jadikan untuk promosi. Aku juga tidak mencari imbalan. Cuman ini aku cerita ya, sharing ya. Dulu kan aku tidak berjualan kan di TikTok. Bahkan butikku pun tidak aku promokan di TikTok. Saking aku nganggurnya kan aku jualan nih. Saking aku nganggurnya ini aku jualan. Biar aku ada kesibukan. Udah, jujur aja Kak. Aku kalau gak ngerjain ini kerjaku ngoceh-ngoceh aja. Ngoceh-ngoceh aja di TikTok ini. Semua aku senggoli orang. Semua yang tak betul ku hantam. Sekarang ini imbasnya, jika aku speak up dan aku tidak sepemikiran, tidak satu kepala dengan orang-orang yang tidak setuju dengan opiniku, maka yang dijatuhkan ini. Oh pansos. Oh ini biar barang dagangannya laku. Sampai mereka lupa bahwa kita punya niat baik. Itulah kenapa aku sekarang udah gak mau. Aku cuma sekedar gak usah jauh-jauh sayang. Yang ku bantu aja bisa musuhin aku. Yang ku bantu aja bisa ngatain aku di belakang. Ngapain lagi? Makanya aku sibuk mencari kesibukan. Ini saking aku apa nganggurnya. Coba lah. Iya baru datang labu buku. Baru datang labu bayi. Kami Cel. Bayar pribadi. Aku kan melahirkan anak-anakku semuanya pribadi. Buka aja. 3,5. Tapi dia matang di top handle. Top handle-nya ku kasih twilly. Lengkap gembok, lengkap kunci sama persis men. Iya kan? Jadi aku udah gak mau ngoceh-ngocehin begitu. Satu aku sibuk. Kadang aku pengen Kak ngoceh tapi karena aku punya kesibukan aku lupa. Jujur, kadang aku sibuk. Tahu Kakak aku sibuk apa? Sibuk tidur. Kadang aku sibuk, tahu sibuk apa? Sibuk garuk-garuk guguku. Kadang aku sibuk tahu apa? Ini apa yang di sini ujung mata ini apa namanya? Belek apa? Membersihkan belek anak-anakku yang kaki 4.
Walaupun sudah ada mbaknya. Sibuk ngelonin anabul, sibuk beli es batu. VRT. Bahkan yang lebih konyol lagi, orang-orang yang baru menggunakan TikTok ini, tiba-tiba dia bilang, ini siapa sih ikut-ikutan? Siapa sih ini sok-sokan jadi mami TikTok? Katanya. Hanya karena ngelihat follower. Iya, aku sibuk dugem jajar. Kenapa? Duit bapak kau. Gak sanggup. Gak sanggup sayang. Serius. Mau bapak kau jadi HRD pun di ibu kota ini gak sanggup biaya kelabingku. Ini aku kasih tahu sama kau jajar. Berapa sih gaji HRD sayang? Berikut insentif dan bonus. 100 juta. Untuk kelabingku seminggu kurang sayang. Ini udah sibuk minta gendong. Ini. Hari ini alasanku apa? Nih, sibuk. Nih, sibuk nyari baju yang cantik, yang centil. Kayak gini. Coba. Ini kesibukanku. Sayang, kita semua manusia itu terlahir kaya. Jangan pernah mengaku kita miskin. Kita terlahir semuanya apa kaya. Hanya